Jadi teman-teman, bahan yang dipakai yang pertama ini ada tepung terigu, ini sekitar 5 sendok makan. Terus di sini ada jagung, nanti yang dipakai buat sayurannya. Ada juga kubis, nanti aku potong-potong dulu. Terus ada ini daun bawang sama seledri. Habis itu nanti ada wortel, nanti aku potong memanjang. Habis itu ini ada tepung beras. Tepung beras di sini sekitar 1 sampai 2 sendok makan aja, nanti dikira-kira. Kemudian ini ada seasoningnya, ada garam sama lada. Terus ini ada telur, ini nanti biar dalamnya tetap empuk walaupun nanti luarnya crunchy. Habis itu ini nanti buat garnish. Oke. Jadi tips untuk motong jagung bakwan itu tinggal diiris aja kayak gini. Jadi nggak perlu dipotekin satu-satu. Kayak gitu. Terus untuk kubisnya ini diiris halus aja. Kemudian untuk wortelnya ini aku pakai setengah aja. Terus caranya untuk bakwan sayur itu jadi dipotong kayak gini dulu. Pipih dulu semuanya. Terus nanti kalau udah dipotong panjang-panjang kayak gini tapi tetap tipis-tipis aja. Tuh, kayak gini. Untuk daun bawangnya sama, jadi diiris halus aja, halus banget, sehalus yang kalian bisa. Tepung terigunya pertama, masukin semuanya. Terus habis itu masukin tepung berasnya semuanya. Udah, terus kita masukin untuk bumbunya, tadi ada garam sama lada. Nanti bisa dikoreksi rasa buat tahu apakah perlu ditambahin lagi atau tidak. Kemudian tadi ada bumbu yang lupa saya sebutkan, yaitu 2 bawang putih dan 1 bawang merah. Ini dihaluskan, diulek aja. Kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit, kemudian kita aduk. Airnya kira-kira sekitar 150 ml sampai 200 ml. Kita aduk aja. Jadi kita bikin adonan untuk tepungnya dulu, baru nanti semuanya sayur dimasukin. Tambahin lagi sampai agak encer. Kalau udah, terus kita masukin telur. Di sini telurnya fungsinya untuk biar dalamnya itu tetap empuk, karena kan kita mau bikin bakwan yang luarnya crunchy. Kalau udah kita masukin semua sayurannya, wortel semuanya. Kemudian ada daun bawang dan juga tadi ada seledri. Terus ada kubis. Semuanya kita masukin. Terus jagung. Jagungnya kita masukin semuanya. Terus kalau udah kita aduk. Jadi ini minyaknya udah panas. Kalau mau goreng kayak gini minyaknya harus udah panas. Terus kita masukin, aku pakai 1 sendok jendol aja. Bentuknya terserah ya, kalian mau bikin kayak bulat atau kayak gini aja, itu bebas. Terus kita goreng. Aku gorengnya 3-3 aja, jadi biar minyaknya juga tetap panasnya merata. Oke, nanti kita balik kalau dia udah keangkat. Oke, jadi kalau udah golden brown kayak gini, terus kita angkat aja. Nih warnanya udah cantik banget. Kita angkat biar nggak gosong. Terus kita tiriskan dulu biar minyaknya pada turun. Jadi kalau dia kita pindah ke piring, tapi di sini aku tetap kasih tisu makan, jadi biar minyaknya tetap terserap. Jadi kalau kita makan tuh nggak terlalu berlemak gitu, karena bakwan ini kan terkenal dengan minyaknya terlalu berlemak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini aku mau aku mau kasih tahu gimana sih cara bikin makanan yang enak tapi juga tetap bergizi dan juga menyehatkan. Nah, di sini aku udah bikin bakwan sayur ini. Terus juga di sini ada teh hijau. Sebenarnya teh hijau, tapi ketika udah diseduh dia warnanya jadi kayak teh hitam biasa gitu. Nah, kenapa ada teh hijau di sini? Nanti aku akan jelasin apa hubungannya bakwan sayur sama teh hijau ini. Oke, untuk pembuatan bakwan sayurnya sendiri tadi udah aku jelasin ya, udah ada video tutorialnya juga bagaimana aku bikin bakwan sayur ini. Sebenarnya dalam bakwan itu kandungan gizi apa yang terdapat di dalamnya. Jadi kalau di sini aku udah searching berdasarkan Food Secret Indonesia, dalam satu potong bakwan itu porsi umum ya, jadi satu potong bakwan kayak gini ini mengandung 137 kalori, kemudian lemak sebesar 11,59 gram, kemudian ada karbohidrat 6,74 gram, dan juga protein 1,99 gram. Jadi dari sini aja kita udah tahu kalau
kalori dan lemak yang terkandung dalam bakwan ini emang lebih tinggi daripada karbohidrat sama proteinnya. Nah, sepertinya sudah menjadi rahasia umum ya bahwa lemak itu kadang orang selalu mengkaitkan dengan kolesterol jahat yang menjadi sumber penyakit dalam tubuh kita gitu. Sebenarnya tubuh sendiri itu memerlukan kolesterol, hanya saja dalam kadar yang cukup, yang sesuai, karena kolesterol ini mampu membantu dalam pembentukan sel-sel yang sehat bagi tubuh. Dalam tubuh, jika kolesterol ini terlampau tinggi, dia bisa menyebabkan pembentukan plak yang dapat menyumbat pembuluh darah, sehingga dari sini dia bisa menjadi sumber penyakit seperti meningkatkan risiko penyakit kronis seperti stroke maupun jantung. Nah, di sini aku juga mau kasih tips bagaimana sih cara menurunkan kolesterol di dalam darah. Sebenarnya tidak 100% menurunkan, tetapi bisa membantu untuk mengurangi jumlah kolesterol yang terakumulasi dalam darah seperti itu. Nah, ada beberapa jenis makanan ataupun minuman yang mampu menurunkan kandungan kolesterol dalam darah, seperti sayuran hijau, kemudian ada kacang-kacangan, kemudian juga ada oat. Selain itu, untuk minuman bisa susu kedelai maupun teh hijau. Nah, untuk sayuran hijau sendiri, kenapa dia bisa membantu mengurangi kandungan kolesterol di dalam tubuh? Itu karena kandungan antioksidannya, di mana antioksidan ini mampu mengikat asam empedu yang dihasilkan dari kolesterol, sehingga dia dapat mencegah terakumulasinya kolesterol yang dapat menyumbat darah pada tubuh manusia. Kemudian ada oat. Nah, oat ini kan terbuat dari gandum. Sebenarnya bakwan sendiri sudah terbuat dari tepung terigu atau yang bisa kita sebut sebagai tepung gandum. Nah, dalam gandum sendiri itu mengandung beta-glukan, di mana beta-glukan ini mampu menurunkan kolesterol jahat di dalam darah dengan mekanismenya yaitu menghambat penyerapan kolesterol di dalam tubuh. Selanjutnya adalah teh hijau, seperti yang saya sajikan di depan sini. Di sini ada teh hijau. Kenapa teh hijau? Karena teh hijau ini merupakan teh atau daun teh yang diproses tanpa melalui proses fermentasi. Jadi itu perbedaannya dengan teh hitam yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Nah, kenapa teh hijau ini rasanya lebih pahit dibandingkan teh hitam seperti umumnya? Ini karena teh hijau tanpa proses fermentasi ini masih mengandung katekin yang sangat tinggi di dalam daunnya. Nah, katekin ini juga mampu untuk menghambat penyerapan kolesterol di dalam tubuh. Buat kalian yang tidak terlalu suka dengan teh hijau yang rasanya pahit, kalian bisa mengganti teh hijau ini dengan susu kedelai, karena ternyata susu kedelai ini juga memiliki kandungan isoflavon yang tinggi, di mana isoflavon ini juga mampu menghambat penyerapan kolesterol di dalam tubuh. Jadi buat teman-teman yang pengen tetap makan enak, minum enak, tanpa pahit, tanpa harus takut aduh kolesterolnya nanti tinggi nggak ya di dalam tubuh, nah kalian bisa pakai tips itu. Garnishnya sendiri di sini aku kasih ada tomat, ada cabai, sama daun seledri. Nah, untuk tomat sendiri, tomat ini merupakan jenis sayuran yang banyak mengandung senyawa antioksidan seperti karotenoid, kemudian beberapa vitamin seperti vitamin E, vitamin C, dan juga lycopene. Nah, lycopene sendiri ini menurut beberapa penelitian, khususnya ini dari penelitiannya Sumardiono, menjelaskan bahwa lycopene ini merupakan karotenoid yang sangat dibutuhkan oleh tubuh dan juga merupakan salah satu antioksidan yang sangat kuat. Bahkan kemampuan mengendalikan radikal bebasnya itu 100 kali lebih efisien dibandingkan vitamin E atau 12.500 kali lebih kuat daripada glutathione. Ya, lycopene ini dapat meningkatkan pengaturan reseptor LDL sehingga kadar LDL atau kolesterol jahat dalam tubuh ini dapat berkurang. Nah, dari beberapa penjelasan saya tadi, saya ingin menyampaikan bahwa jangan pernah takut untuk makan makanan yang enak tapi kurang sehat seperti gorengan contohnya, karena asalkan kita tahu faktor yang bisa menghambat ketidaksehatan itu, maka sebenarnya kita bisa mengonsumsinya secara normal. Sebagai contohnya di sini ada gorengan yaitu bakwan. Nah, tapi di sini saya bikinnya bakwan sayur. Jadi ada beberapa sayuran yang saya tambahkan. Dia juga bisa sebagai penambah tekstur untuk crunchy dan lain-lainnya, dan juga pada intinya dia mampu untuk menyeimbangkan lemak atau kolesterol jahat yang mungkin akan terserap di dalam tubuh kita dalam jumlah yang
melebihi kadar. So buat teman-teman, terima kasih. Semoga informasi yang saya jelaskan tadi bisa membantu, bisa memberikan sedikit informasi untuk yang masih belum paham. Salam sehat semuanya dan selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.